Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Resya Siregar dari kelas C Regular 2018 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar untuk pemenuhan tugas mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Hakikat belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Kegiatan mengajar bagi seorang guru menghendaki hadirnya sejumlah anak didik. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat belajar mengajar adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh guru. Kemudian, ciri-ciri belajar mengajar. Yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan belajar mengajar pada akan tujuan, dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Anak didik mempunyai tujuan, unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. Lalu yang kedua, ada suatu prosedur. Ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang dapat direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah yang sistematik dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain, mungkin akan membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. Lalu yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan penggarapan materi khusus. Kegiatan ini ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini, materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Sudah barang tentu dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-komponen yang lain, apalagi komponen anak didik yang merupakan sentral. Lalu yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Ditandai dengan aktivitas anak didik sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun mental aktif. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap menjadi mediator segala situasi proses belajar mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Kemudian yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. Mekanisme konkret dari ketaatan pada ketentuan atau tata tertib itu akan terlihat dalam pelaksanaan prosedur. Jadi, langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan. Penyimpangan dari prosedur berarti suatu indikator pelanggaran disiplin. Lalu yang ketujuh, ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas atau kelompok anak didik, batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu sudah harus tercapai. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah evaluasi. Dari seluruh kegiatan di atas, evaluasi adalah bagian penting yang tidak bisa diabaikan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen. Adapun komponen-komponen belajar mengajar yaitu terdapat tujuan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai ini nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang kedua, bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu, guru yang mengajar akan
pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikannya pada anak didik. Lalu yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Kegiatan ini melibatkan komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar yang bagaimanapun yang ditentukan dari baik atau tidaknya program pengajaran yang telah dilakukan dan akan berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada metode. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi metode mengajar yaitu 1. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya. 2. Situasi yang berbagai-bagai keadaannya. Ketiga, anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya. Yang keempat, fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Adapun suatu metode yang dapat dilakukan yaitu diskusi, seperti gambar berikut. Dan guru, dalam belajar mengajar tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Kemudian komponen selanjutnya adalah alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Adapun banyak media yang dapat digunakan untuk alat belajar yaitu internet, radio, televisi, majalah, dan koran. Kemudian komponen selanjutnya ada sumber belajar atau sumber pelajaran. Yaitu, sumber pelajaran merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk belajar, sebab pada hakikatnya belajar adalah untuk mendapatkan hal-hal baru atau perubahan. Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. Kita dapat mendapatkan sumber belajaran dari orang lain, buku, benda, tempat, maupun tempat pariwisata. Lalu, sebagai komponen terakhir terdapat evaluasi. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menemukan nilai sebagai sesuatu dalam dunia pendidikan, bersangkutan dengan kapabilitas siswa dalam rangka mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Demikian materi hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.